Selamat datang di ruang dialektika, tempat kita membedah ragam perspektif secara mendalam. Hari ini kita akan mengupas sebuah fondasi krusial yang terus terang seringkali nggak terlihat oleh konsumen biasa. Tapi secara absolut ini menentukan keberhasilan sekaligus kelangsungan hidup bisnis modern. Kita bicara tentang sistem produksi, proses operasional, dan tentu saja manajemen persediaan serta rantai pasok. Betul sekali. Di era di mana pergerakan material dan informasi itu terjadi lintas benua setiap detiknya, cara sebuah organisasi merancang arsitektur operasionalnya bukan lagi sekedar urusan teknis-teknisi di lantai pabrik ya. Ini sudah jadi strategi kompetitif tingkat tinggi. Ya, ini yang menentukan siapa yang memimpin pasar dan siapa yang tergilas. Dan di sanalah letak titik perdebatan utama kita pada wacana hari ini. Gini, dalam menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian pasar global yang pergerakannya semakin liar, manakah kerangka kerja yang sebenarnya lebih superior? Tepat. Apakah kita harus bersandar pada pendekatan yang sangat terencana, terstruktur, dan berfokus pada efisiensi skala besar? Ataukah di sisi lain, kita justru membutuhkan pendekatan yang tangkas, ramping, dan berbasis pada minimasi persediaan di setiap titik rantai pasok? Nah, untuk memperjelas posisi, saya berdiri pada argumen bahwa sistem berbasis perencanaan terstruktur dan optimasi produksi massal yang diorkestrasikan melalui alat mutakhir seperti material requirement planning dan filosofi make to stock adalah tulang punggung yang tidak bisa digantikan. Ini menjamin stabilitas operasi. Sementara saya berpendirian bahwa sistem operasi yang ramping dan sangat responsif melalui filosofi just-in-time dan konfigurasi make-to-order adalah paradigma yang jauh lebih superior. Di tengah lanskap dinamis ini, menghapus segala bentuk pemborosan adalah satu-satunya cara untuk benar-benar bertahan. Oke, mari kita mulai dengan membedah fondasi operasional yang solid ini. Menurut saya, sebuah proses produksi yang andal, apalagi di skala global ya, harus bertumpu pada perencanaan yang matang dan presisi. Disinilah Material Requirement Planning atau MRP memainkan peran sentralnya. Coba bayangkan sebuah sistem manufaktur otomotif. Struktur permintaannya sangat dependen. Anda nggak bisa merakit sebuah mobil utuh jika satu saja komponen, katakanlah kampas remnya, tidak tersedia di jalur perakitan. Tentu, ketergantungan komponen itu fakta dasar manufaktur. Tapi bagaimana MRP secara spesifik menyelesaikan itu tanpa berujung pada menumpuk barang? Karena itu yang sering terjadi. Dengan menggunakan Master Production Schedule atau jadwal induk produksi. Anggap saja ini sebagai kerangka waktu sang koki kepala di sebuah restoran raksasa. Jadwal ini dipadukan dengan Bill of Materials, semacam resep presisi yang merinci setiap gram bahan baku, serta data status persediaan yang akurat. Dengan ketiga pilar ini, MRP secara matematis menjamin ketersediaan material tanpa mengganggu jadwal produksi. Terlebih lagi untuk produk fungsional seperti kebutuhan sehari-hari yang variasinya rendah, strategi paling logis adalah efisiensi besar-besaran. Pendekatan make to stock dikombinasikan dengan produksi massal akan memaksimalkan utilisasi mesin. Memproduksi dalam jumlah raksasa itu menekan biaya per unit ke titik terendah loh. Inilah skala ekonomi. Itu penjabaran yang sangat rapi mengenai teori tradisional, tapi saya melihatnya dari sudut pandang yang sangat berbeda. Sistem perencanaan terpusat semacam itu justru secara tidak sadar menanamkan inefisiensi sistemik ke dalam tubuh organisasi itu sendiri. Paradigma produksi massal ini secara implisit menoleransi bahkan mewajibkan adanya tumpukan persediaan di setiap simpul rantai pasok. Tunggu, pemborosan bagaimana maksud Anda? Bukankah persediaan itu bentuk dari kesiapan operasional? Sama sekali bukan. Literatur manajemen operasi sering menyoroti bahwa biaya modal yang tertanam dan mengendap dalam bentuk persediaan ini bisa mencapai lebih dari 25% dari total aset perusahaan. Itu uang mati. Sebuah pemborosan modal luar biasa yang seharusnya bisa diinvestasikan untuk riset atau inovasi. Itulah sebabnya saya mengajukan filosofi just-in-time atau JIT dan konsep lean supply chain sebagai solusi superior. Dalam ekosistem yang ramping ini, material hanya ditarik atau diproduksi tepat pada saat dibutuhkan oleh stasiun kerja berikutnya. Alih-alih memasak 1.000 porsi di pagi hari dan berharap ada yang beli, Anda baru memasak tepat saat pelayan memberikan pesanan ke dapur. Tidak ada tumpukan buffer yang menyembunyikan masalah. Saya mengerti mengapa Anda berpikir demikian. Namun izinkan saya memberikan perspektif yang berbeda tentang realitas stabilitas produksi di lapangan.
Anda menyebut persediaan sebagai uang mati, tapi dalam realitas manufaktur kompleks, persediaan adalah aset penyangga yang sangat rasional. Gini, MRP itu tidak sekedar menumpuk barang tanpa alasan. Sistem ini melakukan perhitungan netting untuk melihat kebutuhan bersih, mengkalkulasi loading untuk ukuran pesanan optimal, dan menentukan offsetting. Semua ini dilakukan karena sangat memperhitungkan lead time dari pemasok. Tapi perhitungan kaku itu justru mengabaikan dinamika pasar. Kenapa kita harus terpaku pada rumusan matematis yang pada akhirnya mengunci modal kita di gudang? Karena alternatifnya jauh lebih mengerikan secara finansial. Coba perhatikan dampaknya. Berhentinya sebuah lini produksi berskala besar akibat kekurangan satu komponen murah, hanya karena kurang satu baut spesifik, akan memicu kerugian yang jauh lebih masif daripada sekedar biaya menyewa gudang untuk buffer stok. Persediaan memastikan proses transformasi operasional bernilai miliaran rupiah tidak tersendat hanya karena ada truk pemasok yang terjebak macet. Menghilangkan persediaan sepenuhnya itu ibarat mencabut sistem suspensi pada kendaraan berat di jalanan berbatu. Dampaknya langsung menghancurkan keseluruhan sistem mekanisnya. Maaf, tapi saya sama sekali tidak bisa menerima argumen suspensi tersebut. Mari saya jelaskan mengapa persediaan justru menutupi cacat operasional. Saat Anda menggunakan persediaan sebagai sistem suspensi, Anda sebenarnya sedang menutup mata terhadap jalan berbatu itu sendiri. Bukannya meratakan jalannya, Anda malah membeli suspensi yang lebih mahal. Filosofi JIT membalikan paradigma ini. Kita harus menekan biaya persiapan penyimpanan atau setup cost hingga mendekati angka 0. Menekan setup cost ke nol itu sangat idealistis, tapi apa itu benar-benar praktis di industri berat? Sangat praktis jika manajemen berkomitmen. Ada analogi klasik tentang air dan batu karang. Air di sungai adalah persediaan Anda, dan batu karang di dasar sungai adalah masalah-masalah operasional pabrik. Menyimpan terlalu banyak buffer stok atau meninggikan level air hanya memberikan rasa aman yang palsu. Ia menyembunyikan masalah mendasar seperti kualitas material pemasok yang buruk, mesin yang sering adat, atau layout pabrik yang berantakan. Ketika JIT diterapkan dan kita menurunkan permukaan air, batu-batu karang ini akan terekspos. Ini memaksa manajemen untuk turun tangan menghancurkan batu karang tersebut, bukan sekedar menutupinya dengan barang. MRP cenderung mendorong produksi dalam batch besar demi membenarkan biaya setup yang mahal yang akhirnya memicu siklus penumpukan persediaan baru. Itu analogi yang sangat memancing pemikiran. Meski saya melihat konsekuensi logis dari penurunan ukuran batch yang ekstrim ala JIT itu seringkali mengorbankan utilitas publik dan kelancaran suplai ke pasar. Mari kita bawa diskusi ini ke konsep krusial lainnya, titik temu permintaan atau decoupling point. Ini adalah titik perbatasan di mana proses manufaktur berdasarkan ramalan bertemu dengan pesanan aktual pelanggan. Betul, dan penempatan titik inilah yang menentukan seberapa responsif sebuah perusahaan terhadap pasarnya. Tepat sekali. Dalam sistem produksi make to stock yang saya bela, menempatkan decoupling point jauh di ujung hilir yakni di toko retail atau titik pengiriman barang jadi ke konsumen memiliki keunggulan strategis yang tak terbantahkan. Konsumen untuk produk fungsional menuntut pelayanan seketika atau immediate fill rate. Ketika mereka ke supermarket untuk beli sabun mandi, mereka tidak mau menunggu pabrik merakitnya dulu. Mereka ingin barangnya ada di rak saat itu juga. Memenuhi tingkat layanan ini mutlak membutuhkan produk yang sudah tersedia di jaringan distribusi massal. Untuk sabun mandi, oke, saya setuju. Tapi pasar kita sekarang didominasi oleh produk yang jauh lebih kompleks dan berumur pendek loh. Bahkan untuk produk kompleks sekalipun, prinsip efisiensi ini berlaku kuat. Dengan memisahkan pesanan pelanggan dari proses perakitan, fokus pabrik dapat sepenuhnya diarahkan pada operasional berkesinambungan. Pabrik berjalan 24 jam sehari, ketika utilisasi aset mencapai angka di atas 85%, harga pokok penjualan akan anjlok drastis. Inilah nilai kompetitif esensial untuk memenangkan persaingan harga. Kita mengeksploitasi skala ekonomi yang tidak akan pernah direplikasi oleh sistem kustomisasi yang memproduksi barang satu persatu. Anda sangat menekankan tentang utilisasi pabrik dan skala ekonomi, yang memang terdengar menggiurkan di atas kertas. Namun, Anda mengabaikan efek samping paling mematikan dari sistem make-to-stock ini, yaitu ketergantungannya yang absolut pada forecast atau peramalan. Sehebat apapun algoritma peramalan Anda, secanggih apapun data historisnya, peramalan itu selalu mengandung elemen kesalahan, pasti meleset. Tentu ada margin of error, tapi itu risiko yang sudah dikalkulasi, bukan? Masalahnya, margin of error itu harganya sangat mahal.
Jika ramalan meleset dan pabrik Anda sudah terlanjur mencetak jutaan produk demi mengejar utilisasi tinggi tadi, Anda menanggung risiko obsolescence atau keusangan produk. Di era sekarang, sebagian besar produk itu inovatif. Siklus hidupnya pendek, mungkin cuma 3-6 bulan, seperti gadget atau fashion. Menumpuk barang jadi di era ini sama saja dengan bunuh diri finansial. Margin keuntungan yang Anda klaim dari utilitas mesin itu akan lenyap seketika saat Anda harus mendiskan besar-besaran produk yang nggak laku. Lalu, apa solusi konkret dari model ramping yang Anda tawarkan untuk mencegah keusangan ini tanpa kehilangan skala ekonomi? Solusinya adalah menggeser decoupling point ke arah hulu. Kita menggunakan strategi assemble to order dengan rancangan modular. Ini menawarkan mass customization. Coba lihat industri laptop. Alih-alih merakit laptop jadi dan menumpuknya di toko, pabrik memproduksi subkomponen standar seperti layar dan prosesor secara efisien. Lalu perakitan akhir ditunda, konsep yang dikenal sebagai postponement, sampai ada pesanan aktual dengan spesifikasi pasti dari pelanggan. Strategi ini brilian. Ia radikal memangkas persediaan produk akhir yang beresiko tidak laku, sambil menawarkan variasi produk tanpa batas bagi pelanggan. Utilitas mesin tinggi nggak ada artinya kalau produknya terpaksa dijual rugi. Saya melihat poin Anda mengenai postponement dan untuk komputasi personal itu masuk akal. Namun, saya ingin menyoroti bahwa pendekatan tersebut tidak bisa diaplikasikan secara universal, terutama bila kita memperlebar lensa kita untuk meninjau strategi sourcing, pengadaan bahan baku, serta kolaborasi di tingkat rantai pasok global. Bagaimana sourcing global membatasi penerapan kelincahan ini menurut Anda? Karena skala dan jaraknya. Perencanaan komprehensif lewat sistem ERP dan MRP memungkinkan optimasi struktur biaya logistik melalui jaringan pasok global yang terdiversifikasi. Perusahaan multinasional mengeksploitasi keunggulan komparatif antar benua. Mereka memusatkan riset di negara maju, melakukan manufaktur massal komponen di negara berkembang untuk menekan biaya tenaga kerja, lalu mendistribusikannya via laut dan udara ke ratusan negara. Tapi bukankah merentangkan rantai pasok sejauh itu justru mengundang risiko yang sangat besar? Secara geografis dengan volume jutaan unit mutlak menuntut sentralisasi informasi, standarisasi pengadaan, dan manajemen persediaan terstruktur. Mereka menerapkan strategi cost-oriented. Mereka memelihara banyak supplier di berbagai belahan dunia agar selalu bisa mendapat keunggulan harga. Sistem JIT murni yang menuntut kedekatan fisik ekstrim tidak akan mampu menjangkau rantai logistik lintas benua dengan lead time panjang dan bervariasi seperti ini. Saya melihat fenomena rantai pasok global itu dari sudut pandang yang bertolak belakang. Rantai pasok panjang yang didasarkan semata-mata pada pengejaran tenaga kerja termurah di bawah komando MRP terpusat menghasilkan jaringan raksasa yang sangat kaku dan luar biasa rapuh. Rabu bagaimana? Mereka justru memiliki puluhan pemasok dari berbagai negara sebagai pelapis. Memiliki banyak pemasok itu justru menambah kompleksitas manajemen tanpa menyelesaikan masalah akar. Jaringan panjang ini sangat rentan terhadap guncangan eksternal, risiko geopolitik, regulasi dagang mendadak, bencana alam atau terblokirnya terusan logistik utama. Alih-alih merentangkan rantai pasok ke seluruh dunia cuma demi menghemat beberapa sen per unit, saya mengusulkan kolaborasi rantai pasok yang adaptif dan mendalam, seperti kemitraan strategis jangka panjang sistem Keiretsu di Jepang. Sistem Keiretsu mengandalkan integrasi yang sangat intens. Bukankah itu berarti perusahaan kehilangan daya tawar untuk menekan harga ke pemasok? Orientasinya memang bukan sekedar mempermainkan satu pemasok dengan pemasok lain demi harga termurah. Kita membangun kemitraan di mana pemasok JIT terintegrasi erat dengan operasi manufaktur. Idealnya, pemasok berada pada kawasan industri yang sama. Mereka mengirim barang langsung ke workstation di lantai pabrik beberapa kali sehari, tanpa masuk gudang. Praktek ini menuntut kualitas zero defect, tanpa cacat, dan transparansi informasi penuh. Kedekatan fisik dan kolaborasi strategis ini membentuk jaringan lokal yang jauh lebih tangguh menghadapi gangguan eksternal dibandingkan mencari komponen termurah di benua lain dan sekedar berdoa semoga kapal kargonya tidak terjebak badai. Itu adalah titik pertahanan yang krusial dari pendekatan Anda. Kolaborasi mendalam memang ideal, namun mari kita kembali pada realita volatilitas dan ketidakpastian permintaan konsumen di seluruh dunia. Disinilah letak evolusi dari kerangka terstruktur yang mungkin Anda pandang terlalu tradisional. Kita di kubu perencanaan tidak lagi sekedar duduk dan meramal secara tertutup di kantor pusat. Lalu inovasi apa yang membuat perencanaan kaku ini bisa tiba-tiba beradaptasi dengan volatilitas?
Sistem informasi canggih kini memfasilitasi collaborative planning, forecasting and replenishment atau CPFR. Kompleksitas operasi masa kini melibatkan puluhan ribu valian produk dan jaringan retail masif di puluhan negara. Kompleksitas sebesar ini hanya bisa dijinakkan menggunakan business intelligence dan pemodelan prediktif secara komputasional. Kita bisa berbagi data penjualan real-time langsung dari barcode di kasir toko, mengalir terus ke pusat perencanaan hingga ke layar pemasok. Dengan integrasi data ini, pelaku jaringan pasok dapat membuat forecast yang secara matematis sangat presisi. Jadi pada akhirnya, Anda mengandalkan algoritma raksasa untuk mengatasi ketidakpastian pasar. Saya mengandalkan visibilitas data berskala besar. Mengelola puluhan ribu stock keeping units melintasi ribuan titik retail tidak dapat diakomodasi hanya dengan mekanisme tarik-menarik pesanan manual antar stasiun kerja ala JIT konvensional. Kompleksitas sebesar itu mutlak membutuhkan peramalan permintaan secara matematis dan kapabilitas analitik mutakhir. Anda tidak bisa memutar roda gigi perusahaan bernilai miliaran dolar tanpa instrumen navigasi terpusat. Itu argumen tentang teknologi yang sangat memikat. Namun, pernahkah Anda mempertimbangkan bahaya dari ilusi kontrol yang ditawarkan oleh layar dashboard perangkat lunak tersebut? Ilusi kontrol. Data penjualan real-time itu fakta keras, bukan ilusi. Datanya memang fakta, tapi peramalannya tetaplah probabilitas. Sebaik apapun analitik prediktif yang Anda pasang, selalu ada deviasi antara prediksi matematis dan realitas pasar. Kejadian Black Swan, pergeseran tren mendadak, atau krisis global tidak bisa dimusnahkan dengan algoritma matematika. Ia hanya bisa ditaklukkan dengan ketangkasan atau agility organisasional di lapangan. Adaptabilitas sejati tidak pernah berasal dari prediksi masa depan yang lebih akurat, melainkan dari fasilitas operasi yang secara fisik mampu beralih haluan dengan cepat. Secara fisik mampu beralih haluan, bagaimana Anda mewujudkan itu di pabrik bervolume tinggi? Melalui desain tata letak dan pemberdayaan manusia. Kita bicara tentang fasilitas job shop atau otomatisasi fleksibel, di mana lini perakitan dapat beralih merakit jenis produk lain hanya dalam hitungan menit, bukan berhari-hari. Yang lebih krusial lagi, sumber daya manusia yang dirotasi secara periodik atau cross-train, tenaga kerja ini memahami keseluruhan ritme sistem. Ada prinsip kunci dalam JIT, yaitu JIDOKA, otomatisasi dengan sentuhan manusia. Karyawan di lantai pabrik diberi wewenang untuk menarik tuas dan menghentikan seluruh lini produksi segera setelah mereka menemukan cacat awal. Pemberdayaan karyawan untuk mengambil keputusan detik itu juga jauh lebih berharga daripada menunggu instruksi revisi peramalan dari pusat. Responsivitas struktural di lapangan akan selalu mengalahkan lambatnya proses penyesuaian rencana dari atas. Sangat memancing pemikiran. Ini memperlihatkan betapa berbedanya filosofi kita dalam memandang kontrol organisasi. Namun, mari kita melihat ini secara holistik sebelum kita menutup wacana yang padat ini. Jika saya mensintesis argumentasi dari sudut pandang perencanaan terstruktur, bagi saya sangat jelas bahwa fondasi logistik global dan operasi bervolume tinggi tidak dapat dibangun di atas reaktivitas sesaat. Reaktivitas yang Anda sebut sesaat itu bagi saya adalah kelincahan bertahan hidup. Tentu, tapi mari kita lihat dari sisi produk akhirnya. Untuk memproduksi barang kebutuhan dasar masyarakat luas, produk fungsional yang perputarannya stabil, yang mengandalkan keterjangkauan harga dan ketersediaan mutlak di rak toko, keunggulan efisiensi berskala luas adalah keharusan. Oleh karena itu, arsitektur perencanaan material requirement planning, optimasi sistem produksi massal melalui make to stock, dan manajemen persediaan yang terukur menggunakan instrumen kalkulasi ekonomis akan tetap menjadi tulang punggung tak tertandingi. Ini cara yang terbukti secara empiris untuk menjamin kontinuitas operasional dengan harga pokok penjualan terendah. Dan jika saya merangkum posisi kontra saya akan menggarisbawahi realitas pasar modern ini. Pergeseran perilaku konsumen menuju kustomisasi dan tuntutan produk inovatif yang terus berganti adalah fakta yang tidak terhindarkan. Pada ekosistem dengan siklus hidup produk sependek ini, model produksi massal yang kaku, seefisien apapun hitungannya di atas kertas, hanya akan menghasilkan tumpukan kerugian melalui persediaan mati. Jadi Anda tetap bersikeras pada paradigma eliminasi total tersebut? Mutlak. Eliminasi pemborosan sistemik lewat just-in-time, penerapan model make-to-order yang cerdas menunda diferensiasi melalui postponement, serta kemitraan pemasok berbasis transparansi erat adalah metode paling masuk akal saat ini. Ini bukan sekedar potong biaya.
Ini tentang menciptakan organisme rantai pasok yang hidup, tangkas, dan merespons seketika tanpa dibebani lemak inefisiensi akibat persediaan berlebih. Telah lama teruji bahwa strategi rantai pasok dan konfigurasi sistem operasi mutlak harus diselaraskan secara presisi dengan karakteristik produk itu sendiri. Tepat, tidak ada pil ajaib yang bisa menyembuhkan semua penyakit operasional industri. Jika suatu perusahaan memproduksi produk fungsional, efisiensi skala berbasis perencanaan terstruktur adalah strategi optimal. Namun, jika produk tersebut berkompetisi di ranah inovatif, strategi responsif yang tangkas adalah syarat mutlak. Kompleksitas manajemen modern pada kenyataannya menuntut eksekutif untuk mengelola dualitas ini secara bersamaan. Terkadang dengan mempertahankan pabrik massal terstandar tinggi untuk komponen dasar, yang berjalan beriringan dengan pabrik kustomisasi di hilir. Sangat setuju. Tantangan nyata bagi manajemen operasional masa kini bukanlah memilih satu filosofi secara membabi buta sambil mengutuk yang lain. Tantangannya adalah memiliki ketajaman analitis untuk mengkalibrasi strategi secara dinamis, mulai dari penempatan decoupling point hingga arsitektur pengadaan dengan pemasok. Semua harus dirajut agar selaras sempurna dengan karakteristik produk dan dinamika pasar. Analisis yang sangat tajam dan mencerahkan. Wacana hari ini sekali lagi menunjukkan kedalaman literatur teori manajemen operasional dan rantai pasok. Keputusan mengenai tata letak pabrik, peramalan, dan manajemen persediaan tidak pernah berdiri di ruang hampa. Mereka memiliki riak dampak yang menentukan hidup matinya bisnis di kancah persaingan global. Kami mengundang Anda untuk terus merefleksikan teori-teori ini dan menelaah lebih dalam sumber literatur primer di bidang manajemen operasi. Memahami kompleksitas operasional dari berbagai sudut pandang tanpa memaksakan satu dogma sebagai kebenaran tunggal adalah esensi dari diskursus sejati. Terima kasih telah menelusuri pemikiran ini bersama kami, dan sampai jumpa kembali dalam wacana intelektual selanjutnya di Ruang Dialektika.